Hingga 2 hari menjelang berakhirnya masa PPKM level 4, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur mulai melandai. Tingkat keterisian kamar isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan di provinsi mulai menurun. Namun angkanya masih jauh dari batas ideal yang disyaratkan Badan Kesehatan Dunia. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyatakan, kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur telah turun dalam 1 pekan terakhir. Hal ini dilihat dari keterisian ruang isolasi di 145 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur yang turun menjadi 77%. Bor ICU juga turun menjadi 82%. Data Satgas juga menunjukkan bor di 3 rumah sakit darurat dan rumah sakit karantina turun menjadi 54% dan 47%. Emil mengklaim turunnya kasus COVID-19 ini dipengaruhi pelaksanaan PPKM darurat hingga PPKM level 4 selama 1 bulan ini. Kalau terkait bor, data yang terakhir memang antrian IGD sudah turun di bawah 400. Kita pernah 400, sekarang di bawah 400, 361. Ada beberapa daerah seperti Kota Malang, ini kita lagi cek kenapa kok malah sekarang sudah nyalip Surabaya. Meski begitu, penurunan ini masih jauh dari ambang batas WHO. WHO mensyaratkan bor rumah sakit tak lebih dari 60% untuk menyebut penanganan pasien di tengah pandemi dalam kondisi terkendali. Hingga hari ini, Jawa Timur juga masih mencatatkan sebagai provinsi dengan jumlah kasus kematian akibat COVID-19 terbanyak dengan lebih dari 20.000 orang meninggal dunia. Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windu Purnomo menyebutkan, masalah lain yang menjadi PR Jawa Timur adalah rendahnya tingkat pelacakan atau tracing yang rata-rata hanya 1/5. Yang jauh dari syarat WHO 1/15 atau tracing 15 kontak erat di setiap 1 kasus positif. Ya, karena kenapa? Karena testing kita ini melemah. Ya, kalau kita mau jujur ya. Kita testing melemah, tracing melemah karena ini tidak hanya khas Surabaya, Jawa Timur. Tidak, tetapi seluruh Indonesia melemah karena terus terang saja sekarang konsentrasinya itu di vaksinasi juga. Di sisi lain, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Madiun meminta masyarakat dan Babinsa Desa turut berperan melakukan tracing kontak erat warga yang terpapar COVID-19. Pelacakan dilakukan bisa melalui manual maupun aplikasi digital bagi warga yang dapat mengakses ponsel pintar. Kalau memang tidak ada terbukti bahwa dia deteksi adalah ada reaktif atau aktif, maka dia hari kelima sudah bebas. Namun yang lebih penting adalah yang menjadi perhatian sosialisasi protokol kesehatan. Karena tak dipungkiri, sampai hari ini masih terjadi kesenjangan kesadaran dalam penerapan protokol kesehatan di sebagian masyarakat. Tim Liputan.